Halo sahabat baptis, jumpa lagi dalam acara Yuk Tetap Sehat bersama Rumah Sakit Baptis Kediri. Bersama saya Dr. Yunita Liliana sebagai dokter IGD dan dokter umum di Rumah Sakit Baptis. Kali ini saya akan membawakan tentang penyakit HIV AIDS, di mana di Indonesia ini virus HIV atau penyakit AIDS ini yang sekarang sedang meningkat dengan cepatnya. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sel kekebalan tubuh manusia sehingga menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Virus ini memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Sedangkan kekebalan yang menurun itu akan sangat menguntungkan bagi kuman, virus, atau bakteri lain, sehingga terjadi berbagai macam penyakit yang disebut juga dengan infeksi oportunistik. Sedangkan AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ini artinya adalah suatu kumpulan gejala atau infeksi oportunistik yang disebabkan oleh penurunan sistem kekebalan tubuh akibat tertular virus HIV dari orang lain. Di Indonesia sendiri, HIV ini dari tahun ke tahun jumlahnya semakin banyak, tetapi yang tampak adalah seperti fenomena gunung es. Artinya, jumlah yang ditemukan atau ketahuan hanya sedikit, itu yang merupakan puncak gunungnya, tetapi sebenarnya jumlah yang belum diketahui atau belum ditemukan itu masih banyak lagi yang bisa digambarkan sebagai dasar dari gunung. Virus HIV ini terdapatnya di dalam darah manusia, cairan vagina, dan cairan sperma, bisa di ASI dan di plasenta ibu hamil. Sehingga dapat dimengerti bagaimana cara penularan virus ini, yaitu dengan melalui yang pertama adalah hubungan seks yang tidak aman dengan penderita HIV. Ini bisa secara heteroseksual atau secara homoseksual. Yang kedua, penularannya adalah melalui darah. Ini bisa melalui transfusi darah yang tercemar oleh virus HIV. Tetapi sekarang sudah tidak ditemukan lagi karena di PMI itu sudah melakukan screening yang sangat ketat pada pasien donor darah. Bila di dalam screening ditemukan virus HIV, maka tidak akan diperbolehkan untuk melakukan donor. Yang kedua adalah dengan jarum suntik, yaitu jarum suntik yang tidak steril atau tercemar virus HIV. Ini sering didapatkan pada orang-orang yang menggunakan narkoba suntik. Sering dilakukan pemakaian jarum suntik bersama. Penularan yang ketiga adalah dari ibu HIV positif kepada bayinya. Penularan ini bisa terjadi selama ibu tersebut hamil. Kedua, saat ibu melahirkan dan saat menyusui. Virus ini bisa tertularkan melalui proses tersebut. Sehingga sangat diperlukan pemeriksaan screening untuk ibu hamil yang sekarang terkenal dengan istilah PPIA. Itu merupakan triple eliminasi pada ibu hamil trimester pertama, yaitu yang akan dites adalah HIV, HBsAg, dan sifilis. Ini sudah menjadi pedoman dari Kementerian Kesehatan dan WHO untuk melakukan screening pada ibu hamil ini. Tujuannya adalah apabila ibu hamil tersebut sudah terdeteksi HIV dari awal, akan segera mendapatkan pengobatan untuk pencegahan penularan HIV kepada bayinya. Virus HIV ini tidak akan menularkan kepada orang-orang yang hidup serumah dengan ODA. ODA adalah orang yang hidup dengan virus HIV AIDS. Kemudian tidak menular juga
saat makan bersama atau berbagi makanan atau pemakaian alat makan bersama. Virus HIV juga tidak menularkan saat berenang bersama, berjabat tangan, berpelukan, bahkan berciuman. Virus ini tidak akan menularkan kepada orang lain. Penggunaan toilet bersama, handuk bersama juga tidak akan terjadi penularan pada virus HIV. Bahkan terpapar batuk atau bersin, ludah, dan ingus pasien HIV juga tidak akan menularkan kepada orang lain. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, virus ini hanya terdapat di dalam darah manusia, cairan vagina, cairan sperma, ASI, dan plasenta ibu hamil. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang mengidap HIV itu dapat dibedakan dengan orang yang sehat lainnya? Jawabannya adalah tidak. Karena seorang penderita HIV yang sehat atau masih awal infeksi itu akan terlihat seperti orang biasa lainnya bila belum menunjukkan gejala klinis. Nah, apa sajakah gejala klinis dari HIV ini? Gejala HIV dan awal tanda HIV adalah demam. Biasanya demam lebih tinggi dari demam biasanya, atau bahkan mungkin hanya sensasi meriang saja. Gejala yang lainnya adalah sakit kepala, kelelahan yang terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, dan pangkal paha, sakit tenggorokan, penurunan berat badan yang bermakna, ada ruam kulit HIV, nyeri otot dan persendian, luka atau sariawan pada mulut, diare yang berkepanjangan lebih dari 1 minggu, batuk-batuk yang lama lebih dari 2 minggu. Oleh sebab itu, semua orang yang berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan virus HIV wajib untuk melakukan tes HIV. Apakah HIV atau AIDS ini juga, bisa dicegah? Bisa. HIV dan AIDS ini bisa dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, ini yang terutama adalah yang satu, perilaku seks yang aman, di mana menghindari hubungan seks bebas, bersikap saling setia kepada pasangannya, dan pencegahan penularan dengan memakai kondom bagi suami istri yang telah terinfeksi. Yang kedua, pencegahannya adalah dengan tidak berbagi alat suntik. Yang ketiga, melakukan screening tes donor darah. Yang keempat adalah program pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayinya. Minimal ibu hamil dilakukan 1 kali tes selama ibu hamil di trimester pertama. Kemudian apakah HIV bisa diobati atau disembuhkan? Sampai sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, bahkan belum ada vaksinnya. Tetapi sudah ada obat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan virus HIV ini yang disebut dengan obat ARV, singkatan dari antiretrovirus. Apabila orang yang sudah mendapatkan pengobatan ARV ini, obat harus diminum setiap hari, rutin seumur hidup sesuai anjuran dari dokter atau petugas kesehatan. Ini adalah seperti minum obat pada pasien penyakit kronis lainnya, seperti contohnya diabetes atau kencing manis, hipertensi, dan jantung, yang dia diharuskan meminum obat seumur hidup. Jika obat ARV yang diminum itu semua obat pasti akan memberikan efek samping awal-awalnya, tapi obat efek samping dari ARV ini akan bisa diatasi, jadi tidak perlu menghentikan pengobatan. Obat ARV sangat mahal harganya, tetapi kita patut bersyukur karena obat-obat HIV ini didapatkan gratis dari pemerintah, sehingga kita hanya perlu komitmen untuk meminumnya setiap hari rutin dan mengambil secara teratur di fasilitas kesehatan. Yang penting lagi adalah pada pasien HIV atau AIDS ini adalah dukungan dari keluarga, dukungan spiritual,
dan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak akan terjadi diskriminasi pada pasien HIV atau AIDS. Karena penyakit HIV pun bisa dianggap sebagai penyakit kronis seperti yang saya sebutkan, seperti diabetes, hipertensi, maupun penyakit jantung. Demikian sedikit informasi tentang HIV yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat. Jangan lupa, pandemi masih belum selesai, kita masih harus melakukan protokol kesehatan, terutama 3M dan vaksinasi, itu yang harus kita lakukan, supaya kita tidak terkena COVID-19 lagi. Terima kasih.